Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkenalkan dirinya, Allah telah bertajalli atau menzahirkan sifat wujudnya atau sifat adanya. Sifat wujud adalah yang sebenar-benarnya sifat Allah. Sifat wujud itu esa, hanya Allah saja yang layak bersifat dengan sifat wujud atau sifat ada. Selain daripada Allah, sesungguhnya bersifat dengan sifat tidak ada atau tiada. Selain daripada Allah adalah diadakan atau diwujudkan maujud. Apabila Allah menzahirkan sifat wujudnya, sifat ada atau wujud itu tetap menjadi milik Allah juga dan tidak akan menjadi milik selain daripada Allah, termasuk juga tidak akan menjadi milik kita sendiri. Sepatutnya apabila Allah memperkenalkan sifat adanya, hendaklah diakui sifat wujud yang sedang diperkenalkan itu adalah sifat Allah. Tetapi kebanyakan manusia di atas muka bumi ini telah salah sangka Allah yang sedang diperkenalkan itu telah dianggap sebagai wujud diri kita sendiri. Sangkaan Allah yang sedang diperkenalkan yang dianggap sebagai wujud diri sendiri itulah sebenarnya hawa nafsu. Sedang merasakan keberadaan diri sendiri jika diuraikan sesuai dengan perkataan orang-orang saat ini, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 29. Dan jika ada seseorang di antara mereka berkata, sesungguhnya aku ialah Tuhan selain dari Allah, maka yang berkata demikian itu kami akan membalasnya dengan azab neraka jahanam. Demikianlah kami membalas golongan orang yang zalim. Apabila ada merasa keakuan diri sendiri, maka timbullah merasa diri kitalah yang hidup, merasa diri kitalah yang tahu, merasa diri kitalah yang berkuasa, merasa diri kitalah yang berkehendak, merasa diri kitalah yang melihat, merasa diri kitalah yang mendengar, merasa diri kitalah yang berkata-kata. Sedangkan sifat hayat, sifat ilmu, kudrat, iradat, basar, sama dan kalam adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah adalah hanya milik Allah sendiri saja. Apabila kita merasa ada diri selain wujud Allah, maka secara otomatis segala sifat milik Allah itu akan dianggap atau disangka sebagai sifat milik kita. Merasa ada diri inilah yang sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan hawa nafsu sendiri. Pengakuan dan penyaksian terhadap ada diri sendiri itulah yang wajib dinafikan, wajib dihilangkan, dan tempat penapian adalah di dalam hati. Jadi kewajiban kita semua ialah melakukan perang dengan hawa nafsu yang merasa ada diri sendiri, seperti apa yang telah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang yang paling besar ialah berperang dengan hawa nafsu sendiri. Selama ini kita menyangka sifat wujud Allah yang sedang diperkenalkan untuk memperkenalkan dirinya sebagai sifat ada diri kita sendiri. Karena sifat wujud adalah sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat yang wajib bagi Allah ini esa, dan tidak ada selain daripada Allah yang memiliki sifat dengan sifat ada, sifat wujud. Tidak ada sesuatu yang lain yang bersamaan dengan sifat Allah. Tiada yang lain yang sama dengan sifat Allah. Jika Allah tidak memperkenalkan sifat adanya, Dia tidak akan dikenal. Untuk memperkenalkan dirinya, Allah mentajali dan menzahirkan segala wujud, sifat, nama dan perbuatannya
penzahiran wujud, sifat, nama, dan perbuatan Allah inilah yang dinamakan sebagai makhluk. Maksudnya makhluk Allah adalah yang diperkenalkan Allah dengan adanya wujud, sifat, nama, dan perbuatannya. Zat, sifat, asma, dan af'al. Setiap satu pengenalan yang berbeda diberikan satu nama panggilan yang lain. Perbedaan nama adalah sedang menunjukkan perbedaan penzahiran wujud, sifat, nama, dan perbuatan Allah yang berbeda. Semua makhluk Allah adalah merupakan atau sedang menzahirkan wujud, sifat, nama, dan perbuatan Allah. Dan makhluk tidak mempunyai sifat wujud sendiri, tetapi wujud makhluk sebenarnya adalah sedang menunjukkan tentang wujud Allah. Sebenarnya makhluk tiada mempunyai wujud sendiri. Sesuatu yang tidak mempunyai wujud sendiri adalah sesuatu yang tidak ada. Pada hakikatnya makhluk bukan wujud, tetapi diwujudkan. Yang ada wujud sendiri atau yang ada dengan sendiri saja, yang bersifat dengan sifat ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami dengan suatu pegangan yang mutlak bahwasanya diri kita ini sebenar-benarnya bukan diri kita, kita haruslah mengetahui pada hakikatnya dari mana asal usul diri kita ini sebenarnya sehingga hadir di alam dunia ini. Di samping itu, kita juga harus mengetahui kemana diri kita harus dikembalikan, dan apa pula tujuan kita dizahirkan ke muka bumi ini. Sesungguhnya dengan memahami tentang martabat alam insan, maka sudah pasti kita dapat memahami bahwa diri kita adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Diri sifatnya lah yang ditajalikan untuk menyatakan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, menyatakan dirinya, zatnya, dengan sifatnya sendiri, yaitu pada alam sagir dan alam kabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan asmanya sendiri dan memuji sifatnya dengan af'alnya sendiri.